firman Tuhan hari ini, Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita bisa membeli roti? Saudara perhatikan, ini ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak sesuai sebenarnya. Kalau Yesus bertanya di mana, harusnya jawabnya apa? Menunjukkan tempat, ya toh? Paling tujuh warung kah, toko kah, ya? Atau paling tidak ada tempat bakery begitu untuk membeli roti. Tapi ini aneh, Filipus menjawabnya apa? 200 dinar tidak akan cukup beri makan 5.000 orang. Mengapa kita harus melakukannya? Saudara lihat, Filipus ini mewakili sejumlah besar orang di dunia ini. Kalau dalam konteks ini kita akan melihat dua golongan besar orang, dua kumpulan besar orang yang diwakili oleh dua murid. Filipus mewakili orang yang melihat persoalan pergumulan atau tantangan atau masalah dari sisi ketidakmungkinan. Ya. Jadi kalau sesuatu terjadi dia lihat, aduh ini tidak bisa, ini kemungkinannya terlalu kecil. Ya. Karena kemungkinannya kecil, buat apa kita buang waktu untuk cari roti ke sana kemari? Kita cari juga tidak ada. Kenapa ini padang gurun? Ya. Jadi sudah lihat bagaimana respon manusia ketika diperhadapkan dengan sebuah persoalan pergumulan. Ada banyak orang seperti Filipus selalu melihat persoalan itu, kesulitan itu, tantangan itu dari sisi ketidakmungkinan. Ini, ya, saudara. Kalau saudara, saya coba melihat ini, coba untuk menggali ini. Saya bertanya, kenapa harus 200 dinar? Saudara? Ternyata 200 dinar ini menurut beberapa ahli teologi, mereka menyimpulkan begini, 200 dinar itu kurang lebih pertama itu ada yang berpendapat bahwa total pendapatan gaji seorang murid pada waktu itu dalam 1 tahun. Ya. Jadi pada zaman itu gaji 1 tahun kira-kira kalau dikumpulkan semua tanpa beli-beli begitu, itu kira-kira 200 dinar. Tapi ada juga yang berkata bahwa itu jumlah tertinggi dari pendapatan mereka. Itu gaji yang paling tinggi lah selama 1 tahun itu. Ya. Dan yang ketiga mengatakan bahwa itu kira-kira sisa dari saldo para murid pada waktu itu. Ya. Jadi Filipus ini adalah orang yang melihat dari sisi ketidakmungkinan. Dia lihat 200 dinar pun. Artinya Filipus begini, secara sederhana Filipus mengatakan begini, Tuhan, meskipun kita mengeluarkan semua uang yang kita miliki untuk membeli roti supaya mereka ini makan, itu pun tidak cukup. Jadi sama dengan begini, daripada kita capek-capek, lebih baik kita berhenti saja. Kira-kira begitu. Ini orang sudah putus asa. Karena apa? Karena melihat dari sisi ketidakmungkinan. Sedangkan Yesus, saudara, coba perhatikan. Sedangkan Yesus melihat hal yang lain. Yesus melihat sesuatu dan melakukan sesuatu. Ya, Yesus tidak hanya melihat, tetapi dia bergerak, dia bertindak, saudara. Ya. Jadi Yesus action. Ya. Saudara, kalau hari ini ada seseorang yang melihat sebuah persoalan tetapi tidak melakukan sesuatu, maka dia sebenarnya sedang menggali sesuatu, yaitu menggali kubu. Saya kasih contoh begini. Misalnya saya katakan begini, ayo kita masak. Fian bilang, saya tidak mau. Ayo, masakannya sudah masak, sudah matang, mari kita makan. Fian bilang, saya tidak mau makan. Suruh minum, tidak mau minum. Ujung-ujungnya apa? Lapar dan mati sudah. Artinya apa? Apapun persoalan pergumulan yang saudara hadapi atau yang diperhadapkan kepada saudara dan saya, saudara harus menghadapinya. Saudara harus melakukan sesuatu, saudara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, sekecil apapun jumlah yang kita miliki, saudara. Kalau dalam konteks ini dikatakan hanya ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya. Yang pertama, cobalah untuk melihat dari sisi kemungkinannya. Jangan melihat dari sisi ketidakmungkinan. Karena apa? Karena ada Tuhan. Cobalah ingat dan lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi manusia masalah besar atau persoalan pergumulan yang semakin besar, itu membutuhkan perjuangan yang besar, tenaga yang besar, waktu yang luas, waktu yang besar untuk menyelesaikan. Ya. Tapi Yesus tidak, saudara. Kenapa? Karena kuasa Yesus itu jauh melampaui segala sesuatu. Amin. Saudara coba lihat dalam konteks ini di poin yang kedua, Andreas menjawab begini.
Andreas punya jawaban berbeda. Andreas menjawab, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Saudara, Andreas ini melihat dari sisi kemungkinannya, meskipun kemungkinannya kecil. Betul? Kadang-kadang saudara, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kita melihat kemungkinan yang sangat kecil. Betul atau betul? Tapi saya mau katakan kepada saudara, meskipun itu kemungkinannya kecil, percayalah jika saudara hadapinya bersama dengan Yesus. Yesus memampukan saudara untuk mengatasi dan menghadapinya. Amin. Dan saudara pasti akan keluar sebagai pemenang. Andreas menjawab begini, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Andreas mewakili kelompok yang kedua, saudara. Yang pertama tadi, kelompok yang pesimis, kelompok orang yang hanya melihat dari sisi ketidakmungkinan, kelemahan, kesulitannya terus yang dilihat, persoalannya terus yang dilihat. Padahal ada, meskipun ada peluang yang kecil, dia anggap itu tidak ada. Tapi Andreas melihat bahwa ada peluang yang lain. Andreas mewakili kelompok orang yang melihat dari sisi kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah, sekalipun kemungkinannya itu kecil. Untuk mencapai 1000 mil, saudara, kita perlu melakukan sesuatu yang kecil, yaitu langkah awal. Tidak akan mungkin orang mencapai perjalanan 1000 mil tanpa langkah yang pertama. Ya. Jadi sekecil apapun langkah yang akan lakukan untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan, lakukanlah itu bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, Tuhan memampukan Anda untuk menyelesaikannya. Ya. Yang selanjutnya, saudara, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ini saya kasih beberapa langkah, beberapa tips yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan pergumulan. Yang pertama, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, ya, bagian A, mengucap syukur. Saudara, apapun persoalan pergumulan, kesulitan, tantangan yang Anda hadapi, hal pertama yang harus Anda dan saya lakukan adalah mengucap syukur. Amin. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa diizinkan oleh Tuhan. Jadi syukuri dulu. Jangan dulu menggerutu, jangan dulu mengomel, jangan dulu khawatir, jangan dulu takut. Ada orang yang baru diperhadapkan dengan sesuatu, bukannya bersyukur tapi justru ketakutan begitu. Itu yang pertama. Saudara harus bersyukur, ya. Saudara lihat contohnya jelas. Yesus mengambil semua itu meskipun itu kecil dan dia mengucap syukur atasnya. Yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, saudara. Saudara, ketika diperhadapkan dengan persoalan angka atau jumlah ini, saudara, ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, saudara menambah penghasilan Anda atau saudara mengurangi pengeluaran Anda. Itu yang bisa Anda lakukan. Yang pertama saya katakan kepada saudara, ketika saudara diperhadapkan dengan persoalan angka atau jumlah, ada selisih, contohnya misalnya tadi ada penghasilan kecil, tapi di sisi yang lain pengeluaran besar. Hanya 2 langkah yang pasti saudara harus lakukan. Yang pertama, saudara harus berjuang menambah penghasilan Anda, atau saudara menekan atau mengurangi pengeluaran Anda. Ya, menambah kekuatan atau mengencangkan ikat pinggang, kira-kira begitu. Ya. Saudara perhatikan di dalam ayat 11 bagian C dikatakan begini, sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus menyediakan sesuai dengan jumlah yang mereka kehendaki. Yaitu berapa? Kira-kira 5.000 lebih. Karena apa? Itu ada 5.000 ditambah dengan murid-muridnya. Jadi kira-kira 5.000 lebih lah. Jadi saudara, ketika saudara diperhadapkan dengan persoalan angka atau jumlah, saudara perlu belajar untuk mencukupkan diri. Ya, dengan apa yang ada padamu. Ada apa di dalam rumah, itulah yang saudara makan. Jangan saudara mencari yang di luar, pengennya lebih. Ya, hati-hati dengan hal itu. Ya, ada orang yang diperhadapkan dengan persoalan gaji kecil, sudah tahu gaji kecil, sudah tahu pendapatan kecil, pengeluarannya itu, waduh, tidak bisa lain. Nah, ini masalah. Yang kedua, ada orang yang kiri luar biasa, tapi tetap kurang. Berarti pilihan yang kedua yang berlaku yaitu saudara harus menambah penghasilan. Ya, saudara tidak bisa mencapai hal yang baru dengan cara yang lama, saudara.
Albert Einstein bilang ini orang gila ya. Ya. Kalau Anda ingin mencapai sesuatu yang baru, hasil yang baru, Anda harus melakukannya dengan cara yang baru, cara yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Artinya lebih baik daripada cara-cara sebelumnya. Yang ketiga, saudara harus hidup hemat. Tadi saya sudah katakan, saudara harus tidak boros, ya, tidak foya-foya. Foya-foya ini juga saya harus jelaskan. Foya-foya maksudnya di sini tidak boros begitu. Karena foya-foya, kalau orang Manado foya-foya itu main-main dulu foya-foya begitu ya. Ayat 12, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya. Saudara perhatikan, setelah mereka makan dan kenyang, Yesus bilang apa? Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saudara, ini penting. Saudara, kadang-kadang kalau kita berkecukupan, kita sudah makan dan kenyang, kadang-kadang kita buang-buang makanan. Betul? Ya. Hati-hati. Kalau waktu kurang, ada orang irit, orang jaga, betul-betul menjaga. Irit. Tapi kalau pada saat berkecukupan, apalagi berkelebihan, bukan hanya boros, saudara, dibuang-buang berkat Tuhan. Yang makan 5 orang, dia masak seperti untuk 15 orang. Nah, ini namanya boros. Ya, buang-buang berkat Tuhan. Harusnya lebih untuk 2-3 hari, tapi malah karena kesalahannya jadi hanya untuk 1 hari. Ya, potongan-potongan yang lebih 12 pakul itu supaya ada. Saudara, saya melihat bahwa setelah saya merenungkan ini, ketika disuruh untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih, ini ada 2 hal minimal yang saudara bisa saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah tidak boros atau tidak buang-buang berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saudara, biar ada persediaan. Kenapa kita harus irit? Kenapa kita harus atur, manage itu baik-baik supaya ada kecukupan, ada persediaan di hari-hari yang akan datang. Jadi bukan hari ini dapat hari ini, habis hari ini. Gaji 1 bulan belum habis bulan, gaji sudah habis. Nah, ini masalah. Harusnya gaji untuk 1 bulan itu dipakai untuk 1 bulan, bahkan ada persediaan untuk yang bulan yang berikutnya. Itu yang benar. Tapi jangan lupa kasih keluar dulu itu persembahan, persepuluhan. Ya. Yang keempat, mengakui Yesus sebagai Tuhan Allah yang berkuasa, menghibur, mencukupkan, dan menyembuhkan serta menyelamatkan kita. Itu harus saudara lakukan. Saudara lihat, ketika mereka semua sudah makan, mereka berkatakan apa? Dia ini adalah Nabi yang akan datang. Saya berharap setiap persoalan pergumulan yang diizinkan Tuhan bagi saudara dan saya mampu membawa saudara untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai, sayang sekali kalau saudara ada persoalan pergumulan, tapi saudara tidak mendapatkan, tidak belajar untuk mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Harusnya ketika ada persoalan pergumulan, kita lebih lagi mengenal Tuhan. Kesimpulannya bagi kita hari ini, saudara, ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai ayat 44. Minta tolong Ibu Ati bacakan. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42, memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dan membawa bagi abdi Allah roti berhasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkata Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, maka akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saudara coba lihat di dalam konteks pembacaan di dalam 2 Raja-Raja. Saudara di sana dikatakan ada 100 orang lebih di sana. Ya. Elisa suruh untuk kira-kira untuk menyajikan itu. Pelayannya ini bingung mau naruhnya di mana. Mau menyajikannya di depan siapa? Soalnya hanya ada sedikit, mungkin hanya ada berapa potong, tetapi orang yang membutuhkan ada 100. Bingung mau taruh di mana. Jangankan untuk makan, mau menyajikannya saja bingung, saudara. Ya, tapi saudara ingat, coba perhatikan yang baik perkataan Elisa. Berilah mereka makan karena beginilah firman Tuhan. Mereka akan makan dan akan
akan ada apanya? Sisanya. Ya. Jadi saudara lihat kesimpulannya bagi kita hari ini adalah seberapapun persoalan pergumulan Anda, sekecil apapun yang Anda miliki, sekecil apapun kemungkinan yang Anda miliki dalam menghadapi persoalan itu, ingat, jangan lupa bersyukur, jangan lupa melibatkan Tuhan di dalamnya, karena kuasa Tuhan itu selalu bergerak dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan berkecukupan, saudara. Ya, jadi Tuhan selalu mulai dari kekurangan menjadi kecukupan dan akhirnya berkelimpahan. Ya. Jadi tadinya tidak ada makanan, mereka diberi makan dan kenyang. Setelah itu ada kelebihan. Ya. No quantity menjadi quantity dan akhirnya jadi play quantity. Ya. Dari kekurangan kecukupan sampai berkelebihan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman